kabar anak ibu hari ini? Nah, sehat semua? Semangat hari ini? Baiklah, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita tentang alat-alat bersuci. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita, ayo kita semua dulu bertepuk semangat biar kita selalu bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Yuk kita mulai. Sebelum kita bertepuk semangat, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Kita mulai suatu dengan berdoa, insya Allah hati, pikiran kita dan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yuk kita semua bertepuk semangat dulu. Tepuk konsentrasi. Mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus, kita konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, bagus ya. Baik, kita lanjut materi kita ya. Materi kita hari ini yaitu tentang alat-alat bersuci. Ya. Alat-alat bersuci itu bisa kita pakai dengan cara mengetahui benda seperti air. Ya, alat yang bisa digunakan untuk cuci itu bisa dengan menggunakan air dan juga bisa dengan menggunakan batu, lagi tanah. Itu alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada yang tahu apa itu bersuci? Membersihkan diri. Apa lagi? Berwudu, apa lagi? Menyiapkan badan, ya bersih juga sehat kan? Badan. Nah, apa lagi? Ada yang lain? Das. Apa lagi? Menyiram tanaman katanya. Kegunaan air tadi untuk menyiramkan tanaman, mandi. Itu semua namanya apa? Bersuci. Baik. Bersuci bahasa Arabnya itu toharoh. Ya, bersuci bahasa Arabnya toharoh atau bersuci sama dengan toharoh. Ya, sedangkan menurut istilah bersuci adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya. 2. Perbedaan bersuci dengan membersihkan. Ya. Ada unsurnya. Kalau bersuci, ya, menyertakan niat. Sedangkan membersihkan tidak perlu kita dengan menyertakan niat. Kalau bersuci bertujuan untuk membersihkan. Sedangkan membersihkan sama, bertujuannya juga untuk membersihkan diri. Kalau bersuci, ya, ada tata cara yang diatur oleh syariat Islam. Sedangkan membersihkan tak pakai tata cara, langsung aja kita bersihkan diri, tidak cukup. Tapi kalau membersihkan, kita harus ada aturannya terlebih dahulu. Misalnya,
kalau kita sedang berhadas besar. Ya, itu ada aturannya bagaimana cara membersihkannya. Dan kalau bersuci, ya, mengikuti pola hidup sehat. Sedangkan membersihkan juga mengikuti pola hidup sehat. Kalau seseorang yang jarang mandi, ya, kalau tidak mau membersihkan dirinya, dia akan terkena suatu penyakit seperti panu, apalagi kurap, kuman, dan mudah diserang penyakit. Kenapa? Karena dia tidak rajin membersihkan diri. Dasar hukum bersuci. Dasar hukum yang mewajibkan seseorang bisa melakukan bersuci terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 222, yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Yang kedua terdapat dalam surah At-Taubah, surat ke-9, ayat 108, yang berbunyi, Fihi rijalun yuhibbuna ayyutahiru wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fihi, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Allah sangat suka sama orang yang bersih. Allah tidak suka sama yang mandi, yang jarang mandi, karena dia mempunyai kuman. Tapi Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bersih di sini, bersih itu bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Dah, sampai di sini ada pertanyaan tentang bersuci? Paham sampai di sini? Bu, Rizka, ulangi lagi, apa itu bersuci menurut istilah? Mana Rizka? Silakan nak. Ulangi, apa itu bersuci menurut bahasa dan istilah? Bersuci dalam bahasa istilah terhadap gaya istilah membersihkan diri pakaian tempat dan benda-benda lain dari najis dan ajin Dengan tata cara atau syariat Islam. Coba lagi anak ibu, Kausar. Ulangi lagi nak. Iya Kausar setia. Coba anak ibu Rohiman, apa itu bersuci? Bukan kau. Bagus ya. Sampai di sini paham itu apa itu bersuci? Mengerti semua apa itu bersuci? Mengerti. Dah. Sekarang coba ulangi lagi. Anak ibu yang bernama Khaira Putri, bahwa di dalam bersuci itu berbeda dengan membersihkan. Ya. Kalau bersuci menyertakan niat, sedangkan membersihkan tidak ada niat. Bagus. Kalau bersuci bertujuan untuk membersihkan, sedangkan membersihkan bertujuan untuk membersihkan. Kalau tata cara bersuci diatur oleh ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tidak ada aturan dalam fikih. Kalau bersuci mengikuti pola hidup sehat, sedangkan membersihkan mengikuti pola hidup sehat. Mungkin dari Ibu sampai di sini dulu materi Ibu hari ini. Ada pertanyaan? Paham? Paham tuh? Terus. Ya mungkin
Demikian dari Ibu. Jadi untuk pertemuan minggu depan ya kita akan belajar tentang kedudukan. Kita akan belajar tentang kedudukan air dalam bersuci. Ya, itu untuk materi kita minggu depan. Anak Ibu bisa mempersiapkannya ya. Bahwa kita akan beri kedudukan air dalam bersuci. Mungkin dari Ibu untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.